Hamas memilih Yahya Sinwar untuk menjadi kepala biro politiknya untuk menggantikan Ismail Haniyeh yang terbunuh di Teheran pada 31 Juli 2024 lalu. Yahya Sinwar merupakan seseorang yang pernah menghabiskan 22 tahun di penjara Israel. Rabu kemarin, 16 Oktober 2024, Sinwar terbunuh dalam baku tembak di jalur Gaza bagian selatan. Kematian Sinwar dieksekusi setelah beberapa pekan Israel menewaskan pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah dalam serangan udara di pinggir selatan Beirut, Lebanon. Hizbullah merupakan sekutu dari kelompok Hamas. Agaknya berbeda dengan pembunuhan Haniyeh di Teheran dan Nasrallah yang menggunakan orang dalam Iran dan orang dalam Lebanon sebagai agen Mossad di pasukan 8200 atau 8200, pasukan intelijen Mossad dalam operasi intelijen. Kematian Sinwar lebih karena kebetulan. Intinya Israel memang menarget pemimpin, sehingga kalau diserialkan musuh Israel yaitu Iran dan proksinya, maka yang pertama adalah terbunuhnya Ibrahim Raisi, presiden Iran, kemudian Haniyeh dan Sinwar, Hamas, serta Nasrallah, Hizbullah. Tersisa tinggal pemimpin Iran Ali Khamenei dan pemimpin Houthi Yaman yang sedang diusahakan pastinya untuk dieksekusi oleh pihak Israel. Di sini Indonesia harus waspada mengenai kelanjutan perang di Asia Barat ini. Setelah terbunuhnya Yahya Sinwar, pemimpin Hamas yang tinggal dalam pengasingan di luar negeri, Khalid Mashal, mengambil alih kepemimpinan kelompok untuk menguasai jalur Gaza. Sinwar terbunuh dalam baku tembak di jalur Gaza bagian selatan, di mana pasukan Israel yang menewaskan Sinwar awalnya tidak menyadari bahwa mereka telah membunuh musuh nomor satu negara mereka tersebut. Diawali dengan penggerebekan sederhana, mereka bertemu dengan 3 orang yang bagi Israel adalah hal biasa. Mereka hanya menduga bahwa ini adalah pejuang Hamas, maka terjadilah tembak-menembak. Yang satu orang berlari pindah ke gedung sebelah. Pasukan Israel tidak masuk ke gedung sebelah, namun mengirimkan drone-nya. Rekaman dari drone menunjukkan apa yang disebut ada seseorang yang sedang duduk di kursi diselimuti debu dalam bangunan yang hancur. Terlihat orang tersebut melemparkan kayu ke arah drone. Drone itu mundur, kemudian satu unit tank melepaskan roket ke arah gedung tersebut dan tewas orang tersebut. Tentara Israel pun mundur. Keesokan harinya mereka mengecek lokasi, barulah mereka menyadari bahwa orang tersebut adalah Yahya Sinwar. Tentara Israel pun memotong jari tangan kanan untuk memastikan DNA jenazah tadi benar-benar adalah Sinwar. Netanyahu menyebut kematian Sinwar sebagai awal dari akhir bagi perang yang berkecamuk di jalur Gaza. Dia sangat yakin Gaza dan Rafah akan takluk dan rata tanah dalam waktu yang singkat. Sosok Sinwar diyakini sebagai dalang utama serangan sukses Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menjadi titik balik dalam sejarah perlawanan masyarakat Gaza melawan penjajahan. Di bawah kepemimpinan Sinwar, para pejuang Palestina berhasil menerobos sistem keamanan canggih Israel, menciptakan kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam waktu 6 jam mereka mampu menghancurkan ratusan target militer, dengan lebih 1.000 tentara Israel dinyatakan tewas dan ribuan lain terluka. Bagi masyarakat Gaza, figur Yahya Sinwar muncul sebagai simbol perjuangan. Melalui strategi dan taktik, dia mengubah narasi perjuangan Palestina menjadi sesuatu yang penuh makna dan penuh tujuan. Yahya Sinwar bukan sekedar seorang pemimpin, dia adalah simbol ketahanan, perlawanan, dan semangat perjuangan rakyat Palestina yang mengendalikan hampir setengah dari batalion militer Hamas di Gaza Utara dan Tengah. Dengan cepat dapat dia bangun kembali beberapa kemampuan tempur pasukan Hamas tersebut. Sinwar juga berhasil membangun sayap militer Hamas yang dikenal dengan nama Brigade Al-Qassam, yang dibagi menjadi 24 batalion yang tersebar di seluruh wilayah. Hingga saat ini hanya 3 dari 24 batalion ini yang tidak lagi bisa bertempur secara efektif karena dihancurkan oleh militer Israel. Namun sisanya ada 8 batalion tempur efektif mampu melaksanakan misi melawan Israel di Gaza. Sedangkan 13 sisanya walaupun telah terdegradasi, mereka mampu melakukan serangan gerilya secara sporadis dan sebagian besar berhasil. Batalion di Gaza Tengah adalah paling sedikit mengalami kerusakan di jalur tersebut. Pemimpin Sinwar lah yang memimpin langsung. Israel sejauh ini kewalahan dan belum bisa menangani batalion-batalion tersebut karena pasukan Al-Qassam ini menggunakan tameng sandera banyak orang Israel. Sekarang, apa yang terjadi dengan perjuangan rakyat Gaza? Akankah Palestina musnah dari muka bumi seperti maunya Israel? Peace.